Bismillahirrahmanirrahim. Quran, kata-kata yang bisa dipegangi, dipercaya sebagai standar aktivitas kegiatan kita. Sebab manusia itu semua kegiatannya tidak mau rugi. Maka agar tidak rugi diturunkan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka sebelumnya wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi pendusta. Orang melanggar itu masih mengakui sahnya hukum, tapi orang mendustakan, orang yang tidak mengakui informasi berita dari Allah. Padahal manusia butuh bimbingan supaya tidak rugi, sesuatu yang paling ditakuti. Dan andaikan yang ditakuti itu terjadi, dia tidak kecewa, apalagi susah. Maka mukadzibin ini orang yang ganti standar ya, beraktivitas, berkegiatan ya, di dunia ini. Maka nanti di masa depan, yang di masa depan di sana itu tidak ada tolok ukur waktu abadan-abada. Intoliku, pergilah kamu, ila ma kuntum bihi, kepada yang selama ini ya tukadzibun, kau dustakan. Apa ya, akibat dari sebuah sebab menolak standar agar manusia tidak celaka, tidak sengsara, tidak sumpek dunia kubur akhirat, yaitu Al-Quran. Realitanya hari ini kamu menyaksikan ya konsekuensi yang kamu tolak keberadaannya. Apa itu? Neraka. Intoliku, bergegaslah kamu, ila dhillin, kepada naungan, maksudnya asap di sini. Salah yang memiliki 3 syu'ab ya. Syu'ab ini jamak dari apa? Cabang. Jadi 3 lapis ya, yang masing-masing ini ngepung, tidak berkutik orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Hari ini saja ya, panasnya itu sudah dikirim ke dunia ini, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran ini panduan kehidupannya untuk menyelesaikan problematika kehidupannya. Dan itu Allah tegaskan kan, sudah kita bahas pada surat Toha dulu itu ya, ini ya, waman a'radha an dzikri, siapa yang berpaling itu membelakangi. Kalau jalan itu berseberangan ya, membelakangi di sini penghinaan, bukan Al-Quran diletakkan di depan tapi di belakang. Berarti apa? Tidak pakai panduan Al-Quran, itu a'radha itu ya. An-dzikri, dari peringatanku. Makanya Al-Quran itu Allah bersumpah, wal Qur'ani dzidzikr, demi Quran yang penuh peringatan-peringatan. Itu ya. Hadirin, sebelum bahaya terjadi Allah sudah menginformasikan dalam bentuk larangan. Kalau tidak percaya, dikasih contoh pelakunya. Dunia karangan sumpah gitu ya, karena ulah-ulah orang yang menolak Al-Quran, menolak Al-Islam sebagai panduan hidup.
maka fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya maisha, kehidupan, ya, dongka itu sumpah, ya, seperti tercekik. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ini ayat ini menunjukkan adanya azab kubur. Ini ya, sebab wa nahsyuru, setelah kubur ini kami kumpulkan yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, a'ma, ya, orang-orang yang matanya buta. Coba bayangkan ya, manusia awal akhir nanti akan kita ketemu, ya. Jadi manusia awal akhir dihidupkan kembali, berapa triliun ini. Buta dia. Gimana? Kerumunan manusia, ya, yang saat itu fakir kepada bimbingan cahaya, buta gitu, terinjek-injek, menderita tanpa adanya kematian, karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah. Padahal sensitivitas perasaan kita begitu sempurna, saking sempurnanya, ya, karena kesadarannya dikembalikan lagi, ya, fabasharukal yauma haditha. Ini ya, jadi pandangannya itu jelas, dibutakan kok pandangannya jelas, ya perasaannya tuh. Pertandingan di stadion yang kapasitasnya 200.000, hanya satu pintu yang dibuka, jejal ya, karena hidupnya tidak mengikuti jalan keluar yang begitu lapang, karena di dunia mengikuti jalan ideologi pandangan hidup yang serba materialisme. Ini ya, tidak pernah transaksi dengan Allah, hidupnya hanya transaksional, saya mengeluarkan, saya dapat berapa. Dengan istrinya pun demikian, saya belanjai, saya dapat apa, sumpek hidupnya. Saya nyekolahkan anak, saya dapat apa dari anak saya. Makanya kecewa ketika yang diharapkan tidak terjadi. Kola Rabbi, kola itu pribadi itu. Kola dia, satu orang, berarti masing-masing. Rabbi, wahai Allah pengatur saya, lima khasyartani a'ma, kenapa kau himpun kami dalam kondisi buta? Saya tidak bisa melihat, ketabrak ke sana kemari, terinjak-injak, ya. Kadzalika, itu akibat dari sebuah sebab. Apa sebabnya? Atat ka ayatuna, ya, atat ka ayatuna, ayat-ayat ajaran bimbingan, ya, ini ya, sudah datang kepada kamu. Fanasita, sayangnya kamu lupakan. Jadi mewaspadai akibat, sedangkan sebabnya tidak pernah diwaspadai. Ya, mewaspadai celaka, semua cara dipakai. Yang diwaspadai selamat, yang penting selamat, semua cara dipakai. Padahal manusia itu masuk masalah, itu ya, punya masalah, keluar dari masalah itu masalah. Makanya doanya kan apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, aku masukkan, ya, masukkan aku ke tempat masuk sing bener, masuk dalam taat, keluar taat, ya, jangan berganti-ganti, maksiat taat, maksiat taat, maksiat taat. Kenapa? Tolak ukurnya hanya kebahagiaan, ketenangan jangka pendek saja. Nah, orang kalau tujuannya itu selamat dunia,
ganti cara seiring keperpihakan selamat. Kalau musuhnya Islam selamat, ya nyebrang di sana. Kalau Muslim tidak selamat, ya, dia tidak ada di pihak Muslim. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, keperpihakan komitmennya, ya, bukan kepada Muslim, seperti halnya bukan kafir. Jadi ajaran Islam, ajaran kafir itu dijadikan penyelesaian kehidupan. Di mana? Seiring keperpihakan menang. Bukan bener. Mudkhala sidkin. Masukkan aku pada tempat masuk sing bener. Wa akhrijni, keluarkan aku mukhrajasid, dari tempat keluar penyelesaian yang bener. Itu ya, bukan seneng masuk seneng, keluar seneng, makanya bersenang-senang, semua cara dipakai. Nah, pada itu rugi dunia akhirat itu. Nah, kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hari itu perhatian kepada sesama kita tidak berlaku. Hanya terfokus kepada perhatian Allah. Ini ya, makanya wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Tidak diajak ngomong, tidak diperhatikan, tidak dibersihkan dari dosa-dosa kesalahannya. Kenapa? Pendusta. Tingkatannya bukan dosa besar ini, melebihi dosa besar. Kalau dosa besar itu masih ada pembersihan dengan penderitaan di dunia. Kalau belum selesai ada hukuman kubur. Kalau hukuman kubur belum selesai di akhirat. Tapi itu kan hukuman, bukan siksaan. Kalau siksaan itu beda. Jadi dihukum dalam rangka dibersihkan. Ini tidak memang dihukum. Kenapa? Tingkatannya mendustakan ajaran Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Maka zi salasi syu'ab, masuklah pada naungan asap yang 3 lapis. Nah, seperti presto itu tidak ada bisa. Ini tidak bisa lolos. La dhalilin, tidak ada yang namanya naungan. Sepertinya gelap, asap gelap. Ya, ternyata apa? Itu saking pekatnya api itu, seperti gelapnya malam. Ternyata ada tingkatan itu. Neraka dingin ya ada, neraka panas ya ada. Ya Allah, pindahkan aku ke neraka dingin. Pindah ke neraka dingin. Ternyata apa? Jauh lebih menderita. Kapok, enggak, malah tersiksa di neraka yang paling dingin. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Model macam-macam siksaan berdasarkan apa? Tingkat kejahatan. Kejahatan dalam arti pelanggaran, kejahatan penentangan. Wah, itu fatal kalau sudah menentang. Kalau menentang itu tidak mengakui sahnya hukum, maka ganti standar hukum untuk penyelesaian masalah-masalah kehidupannya. Ya. Maka wala yuhni, dan tidak berguna minal lahab, dari kilatan api tadi. Coba pekat masih ada kilatan-kilatan api. Itu kan ngeri, warna-warna yang ngeri. Ya, jilatan api yang ngeri. Makanya Muslim itu punya wudhu. Diberitakan oleh Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa wariduha, tidak seorang pun di antara kamu ada ujian akhir melintas jembatan di atas neraka. Wailul lil aqabi minan nar, celaka orang-orang yang wudhu yang tidak sempurna wudhunya dari kilatan api. Jadi seperti bantol dari atas kilatannya itu. Ada yang berjalan seperti cepatnya kilat, ada yang berjalan santai, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang merangkak baru 100 meter terpreset. Itu ya. Maka sertakan harapan, meskipun tidak diucapkan,
Ya Allah, ketika membasuh ini harapannya apa? Jadikan saya tidak terpreset di hari itu banyak ya orang-orang yang tapak kakinya terpreset, mukanya ini dilindungi dengan oleh Allah dengan air wudhu. Makanya ahli neraka masih ngapusi, neraka sih ngapusi orang kafir itu ya. Kalau dalam surat Al-A'raf kan itu ya, ahli neraka, ahli surga ya, berikan aku minuman auma razaqakumullah, atau sedikit makanan surga itu. Dijawab oleh ahli surga ini, ngapusi saya kamu. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan air maupun makanan surga bagi penghuni neraka. Lu kenapa? Lu kalau dimasukkan perutnya ya tahan api kan gitu. Air mata ketika kita istighfar kepada Allah, baca Al-Quran, ingat dosa-dosa kita, itu tidak akan pernah bersatu dengan api neraka. Air mata kita. Orang yang bertempur di jalan Allah, debu ya, semburan debu itu tidak akan pernah menyatu dengan apa? Asapnya neraka. Itu nanti getun semuanya ya. Hadirin rahimakumullah, kita datang ke tempat-tempat taat itu ya, itu mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Itu semuanya ada hubungannya dengan masa depan akhirat ya. Maka innaha tarmi bisarorin kal qasr, sesungguhnya dia neraka tarmi melemparkannya bisarorin dengan bunga api kal qasr sebesar setinggi istana. Masya Allah, itu dalam satu majelis, memang majelis Nabi itu steril dari setan. Jadi pada zaman Nabi itu diuntungkan gitu, majelis Nabi itu bersih dari setan, sehingga kalau Rasulullah itu menerangkan, sahabat itu seolah melihat neraka. Ketika menerangkan surga, suasananya jadi surga. Nah, waktu itu kaget para sahabat mendengar ya bunyi yang amat keras, kaget sahabat. Kalau Rasul bertanya, kamu dengar itu? Iya Rasul, saya dengar suara itu. Jadi telinganya ini tidak tersumbat dengan gelombangnya setan, matanya ini terbuka. Maka itu petugas neraka itu menjatuhkan batu ya, dari atas sampai hari ini itu 70 tahun ya, baru sampai ke dasar neraka. Kita bisa naik ke sana. Lu itu jilatannya itu seperti sebesar istana-istana yang ada di dunia yang dimiliki raja-raja ya. Itu ya. Hadirin, disebutkan di dalam Al-Quran semacam ini. Nah, kalau kita beriman akan semakin yakin. Kenapa? Ini bukan kalam manusia tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan ada reaksi di dalam hatinya ini. Kembali ya. Ka'annahu, seolah-olah dia jimalatun sufr, iringan unta-unta yang kuning. Kok unta ya? Ya. Para raja-raja ya, orang-orang yang seneng harta, diambil kata ini sebagai kiasan, itu yang akan menjadi bahan-bahan neraka bagi kita ya. Maka hadirin rahimakumullah, wailu yauma idzin lil mukadzibin, celaka saat itu bagi para pendusta ajaran Allah Al-Quran ini. Makanya harapan ketika kita menghadiri majelis-majelis Al-Quran, supaya tidak ada jarak batin kita dengan Al-Quran. Itu ya, itu tanda Al-Quran itu hidup di dalam jiwa kita.
Iqra'ul Quran, baca Quran, pelajari Quran, jangan ada jarak dengan Quran. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Tidak ada peterangan Injil, Taurat, makanya umat Islam akhir zaman itu hebat-hebat. Qul wallahu ahad. Ya, ada orang setiap sholat baca kulhu, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah ya tahu, tapi supaya diketahui yang lain, Rasul bertanya kepada imam itu. Inilah ada jamaah protes, kamu kok baca surat Al-Ikhlas terus? Ya Rasul, saya mencintai Al-Ikhlas itu. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu memasukkan kamu kepada surga. Kenapa? Di dalam surat Al-Ikhlas itu sifatul Rahman, sifat-sifat Allah yang Maha Kasih. Jadi ya, cinta Quran itu ada ini. Makanya ketika kita membaca Quran, supaya ada cinta dengan Quran, tidak ada jarak hati kita ini. Sebab nanti yang diadukan Nabi itu kan apa sih? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku itu sudah menjadikan Quran yang dihindari dalam hidup. Ada jarak dengan Al-Quran itu. Berarti apa? Tidak ada pengaruh-pengaruh batin. Ya. Makanya kalau ngaji Quran itu siap mendengar saja dapat rahmat. Ya. Mendengar serius dapat rahmat. Kan ada ayatnya ya. Wa idza qura'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengar dok, apalagi memahami. Akal yang kita gunakan memahami ini, energinya dinilai oleh Allah. Perjalanan dari rumah ke sini rugi kalau kita hanya dibekali daripada di rumah nganggur. Ustaz, saya sepi di rumah sendirian, nggak ada temannya, sumpah saya ke masjid. Ya oleh tidak sumpah dok. Karena apa? Ini firman Allah akhirul zaman. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan. Makanya keputusan dunia ini ya seenaknya manusia. Ada seorang yang beberapa orang ya. Jam 9 itu masih kufur di pihak Fir'aun. Menjelang zuhur ahli surga. Karena sudah dibuka kebenaran ajaran Islam yang akalnya ini masih dipengaruhi oleh keraguan-raguan karena dirayu oleh Fir'aun. Kalau saya menang dalam pertandingan ini, ya, apakah saya termasuk orang dekatnya istana? Innaka minal muqarrabin saja. Fir'aun mengatakan kamu akan menjadi orang-orang dekat istana Fir'aun. Sewenang dia. Tapi ketika dalam pertandingan mukjizat Nabi Musa, apa enggak mukjizat ini? Semua ideologi di luar Quran rontok hari ini. Meskipun dijaga oleh kekuatan militer. Yang menjaga itu ragu. Yang dijaga ini apa? Tidak ada manfaat. Justru menjadikan orang-orang bertempur, berperang. Komunisme, membela komunisme, perang dengan kapitalisme. Jadi yang dijaga menjadikan bunuh membunuh. Rontok enggak ideologi? Sementara ini tidak ada kekuatan senjata yang menjaga. Tegar sampai hari ini. Masa bukan mukjizat itu? Itu ya. Maka mata batin kita ini harus terbuka. Ini melebihi tongkatnya Nabi Musa. Maka ketika amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya menyerah. Ilmu yang saya pelajari ini sudah top, tapi lemah di hadapan mukjizatnya Nabi Musa. Itu ya. Sekarang tongkat-tongkat kekuasaan yang dipegang oleh tiran dunia ini lemes sampai tidak bisa dipertahankan. Maka Fir'aun dengan pongahnya mengatakan, saya hukum itu ya,
amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kalian ini percaya kepada Musa sebelum saya kasih izin? Lalu dibalik fakta itu, innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sikhra. Oh, berarti kamu merancang kejahatan atas saya. Berarti Musa itu guru sihirmu, berarti. Dipermalukan di stadion itu. Seperti hari ini dipermalukan pemimpin-pemimpin yang konga terhadap Al-Quran. Rakyatnya yang berontak malahan. Bisa dipertahankan dengan mesin perang dada ini. Sebab yang diserang oleh Al-Quran itu bukan akal kesadaran, tapi dadanya menungso. Tidak bisa dengan bedil itu tidak bisa. Dengan bedil tidak bisa takluk itu. Kenapa? Ini mukjizat. Maka apa jawabannya? La uqatti'anna aydiyakum wa arzulakum min khilaf. Ini yaumul fasl nanti itu. Dan hari ini yaumul fasli, pendahuluan rontoknya ideologi. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang kuat orisinil, mana kekuatannya dibikin-bikin. Maka akan aku potong kaki dan tanganmu bersilang, dan aku biarkan mati sampai darahmu habis. Disalib matinya. Apa jawabannya? Sebelum yaumul fasl itu kan fasalnya Nabi zaman Nabi Musa, fasalnya Fir'aun. Maka qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat ya alladzi fatarani. Itu fatarani itu gitu. Perasaan kita ini harus hidup. Saya tidak akan lebih mengutamakan ancamanmu tadi daripada kebenaran yang sudah datang, dan itu diakui oleh kesadaran hati saya. Apa jawabannya? Masya Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Berarti apa? Terpelihara sampai hari ini kata-kata itu. Faqdi ma anta qadin. Putuskan apa yang hendak kau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Itu hanya keputusan jangka pendek dunia ini. Inilah. Hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan yang sebenarnya. Bukan hari ini. Jama'nakum wal awwalin, kami himpun kamu semuanya dan orang-orang yang terdahulu. Berapa triliun manusia diputuskan hanya setengah hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupakan. Hanya yang mewaspadai sakit, sembuh, untung, rugi jangka pendek, lupa pembekalan, lupa wawasan. Ada rugi yang tidak pernah untung, ada sakit yang tidak ada sembuh di sana. Yaitu apa? Di sana sehari 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya sehari di sana itu 1000 tahun. Andaikan kita sukses hidup 1000 tahun tidak pernah loro, bahagia terus, andaikan adil-adilan, itu hanya cukup hidup sehari di akhirat. Padahal Allah menggunakan standar bukan adil-adilan, tapi rahmat kasih sayang. Hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan yang sebenarnya. Ini kan kata-kata Allah. Berarti pengadilan dan lembaga peradilan dunia ini semu, bisa berubah-ubah standarnya. Ini ya. Kalau PKI menang, Muslim dieksekusi. Kalau Muslim menang, PKI kan dieksekusi. Realitanya kan gitu. Bisa beralih siapa yang dieksekusi, siapa yang mengeksekusi. Itu dunia. Nanti yang mengeksekusi itu Allah. Yang saat Allah melarang tidak kepentingan, supaya saya tidak rugi saya larang. Itu Allah yang memutuskan. Ketika Allah merintah, saya tidak berkepentingan, saya perintah supaya saya untung. Tidak, itu semata dikasih standar, kasih supaya kamu mendapatkan sayangnya Allah. Pengadilan hari ini tidak ada sayang, kalah menang, kalah menang, kalah menang. Yang menang tercederai, apalagi yang kalah. Dan bisa kebenaran dikalahkan, seperti halnya yang batil bisa dimenangkan dalam pengadilan dunia ini. Manipulasi. Tapi hadza yaumul fasl. Coba masukkan dalam kesadaran ini hari keputusan yang sebenarnya. Jama'nakum wal awwalin. Kami himpun kamu dan orang-orang yang pertama-tama kami ciptakan. Maka
Allah mengatakan fa in kana lakum kaidun, jika kamu memang punya tipu daya, ya, punya strategis yang bisa menghentikan pengadilan ini, fakiduni, tegakkan tipu daya kamu kalau bisa menghentikan ini. Di dunia saja tidak bisa menghentikan, sebab undang-undangnya berubah. Orde lama, orde baru, orde reformasi, dan orde-orde yang dibikin manusia berubah-ubah. Bisa yang menang itu yang salah, bisa yang benar itu di pihak yang kalah. Berubah-ubah, tidak bisa diputuskan, tidak bisa. Maka di pihak mana kita hari ini saat dikalahkan, seperti hanya di pihak mana hari ini saat kita dimenangkan. Keperpihakan ini yang dinilai oleh Allah, bukan kalah menangnya, bukan kalah menangnya yang dinilai. Loh, kalau kalah menangnya semua cara akan saya pakai, yang penting saya tidak kalah, yang penting saya menang, semua saya sama. Maka hadza yaumul fasl, inilah hari keputusan yang sebenarnya. Kalau kamu memang punya strategi untuk menghentikan perkara ini, hentikan. Di dunia saja tidak bisa menghentikan, peralihan orde-orde tidak bisa dihentikan. Hadirin rahimakumullah, ini yang harus ada respon takut di dalam diri kita. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka saat itu bagi orang-orang yang mendustakan standar kebenaran Islam. Hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama Mesir, gitu ya, namanya Sayyid Qutb. Meskipun orang mengatakan bapak teroris, itu kan Amerika mengatakan bapak teroris, berakhir di tiang gantungan ya. Dan sampai hari ini pasti dituduh bapak terorisme dunia. Gurunya namanya Hasanul Banna. Ketika Hasan Banna meninggal, yang direkayasa kecelakaan lalu lintas, tidak ada rumah sakit yang mau merawatnya. Itu New York, itu pesta pora karena meninggalnya Hasanul Banna. Maka di tiang gantungan dia mengatakan, saya tidak akan pernah mencabut kata-kata saya, sebab saya percaya hadza yaumul fasli jama'nakum ya wal awwalin innal muttaqina, kita dijak beralih, sesungguhnya orang yang menjaga diri dengan penjagaan Allah. Takwa itu dari kata wikoya, penjagaan. Pertanyaannya gini, manusia itu butuh penjagaan apa enggak? Loh, kalau penjagaan bukan dari Allah, apakah mereka tidak butuh penjagaan? Kenapa? Tidak ada manusia kepingin rugi, itu tidak ada. Maka bikin perlindungan hukum. Larangan Allah itu perlindungan yang orisinil, yang menciptakan bahaya, yang menghentikan bahaya. Larangan Allah itu orisinil, yang menjadikan manfaat bisa bahaya, yang bahaya bisa manfaat. Alam ini sebab. Sesungguhnya orang-orang yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Islam fi dhilalin wa ulun, di dalam naungan dan mata air, hari ini bisa dirasakan. Coba, ada sih suasana yang paling mencekam kecuali di selain Gaza ya? Tidak ada kan? Kecuali Gaza. Dunia terbelah hari ini. Kekuatan apa yang dimiliki rakyat Gaza? Ini bukan seluruh Palestina loh. Yang melawan kekuatan Israel itu Hamas. Ini ya, tentara nasional Palestina itu tidak berani melawan. Kenapa? Operasional biaya pemerintahan Palestina itu dari Uni Eropa dan Amerika. Bisa melawan. Bagaimana penderitaan orang-orang yang di jalur Gaza itu? Loh, kalau tidak punya kekuatan tidak mungkin bisa semacam itu. Ya, tidak mungkin kalau itu bukan dari dalam. Maka fi dhilalin, di dalam naungan, wa uyun, mata air. Di sini sudah ada. Telaga itu sudah ada. Makanya mereka mengatakan, andaikan raja-raja dunia itu tahu singgasana yang ada di dalam dada saya, dia akan mengerahkan pasukan untuk merebut singgasana yang ada di dalam dada saya. Itu Muslim. Kenapa? Islam itu sudah menciptakan naungan. Makanya tafsirnya diberi apa? Fi dhilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Tafsirnya itu 8 jilid. Dan Buya Hamka mengatakan apa? Banyak terinspirasi oleh Dhilalil Quran ketika dia menulis tafsirnya di penjara rezim Soekarno. Fi Dhilalil Quran.
nyaman hidup di dalam naungan Al-Quran. Itu mukadimahnya dalil Al-Quran itu ya. Sementara yang lain hidup di dalam kubangan-kubangan ideologi jahiliyah modern hari ini. Hadirin fi dhilalin wa uyun, itu hari ini. Nanti kuburnya tambah, akhiratnya tambah. Fi dhilali zi salasin syu'ab, hari ini. Itu ya, ahli neraka itu sudah bisa merasakan radiasinya hari ini, ahli surga bisa merasakan naungan dan mata air di dalam hati ini. Wa fawakiha mimma yastahun, dan buah-buah dari apa yang mereka inginkan. Hadirin, orang mukmin akan merasakan buah tangannya. Buah tangan itu bisa dinikmati oleh hati, seperti halnya buah tangan orang kafir ketika memilih melakukan tidak melakukan, itu bukan pilihan, larangan, pilihan Allah akan menciptakan buah-buah yang menyakitkan, berduri. Ketika dikonsumsi kemakmurannya jadi racun. Peradaban yang diandal-andalkan menjadikan manusia bengis-bengis, bukan manusia yang kasih sayang. Hadirin rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini berbicara hari ini dan seterusnya. Kemudian kulu wasrobu, makanlah oleh kalian dan minumlah hanian dengan sepuas hati, bima kuntum ta'lamun. Semuanya itu karena apa yang kamu lakukan. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, tapi fasilitas tingkatan kelas bima kuntum ta'malun, itu perbuatan kamu. Itu ya, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang yang berlomba bersaing, hendaklah kamu bersaing mulai hari ini. Itu ya, hadirin, ini penjelasan Al-Quran dengan keterbatasan kita ketika mendekati Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami kadzalika, demikianlah, najzil muhsinin, memberi balasan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Ihsan itu apa sih? Ini loh, bisa menciptakan neraka loh kita. Ketika saya baik, termotif oleh orang itu baik kepada saya. Ketika orang itu jahat kepada saya kecewa. Neraka enggak kecewa di dunia? Neraka. Tapi ketika saya baik kepada orang, yang kebaikan saya itu karena perintah Allah, yang andaikan kamu mendapatkan keburukan dari orang yang kamu baik, tambah bangga saya. Kenapa? Ganti Allah jauh lebih banyak, lebih kekal dibandingkan saya baik dapat balasan baik. Bisa dipahami ini? Makanya Rasulullah menerjemahkan apa? Mahwal ihsan anta budallah ka'annaka taro. Kau patuhi Allah seolah kau lihat yang kau patuhi. Yang merintah itu saya Allah, yang melarang saya Allah. Tidak ada hubungannya ketika saya berbuat baik kepada seseorang dengan istri kita akan kecewa. Kurang apa aku ya? Kurang tahu nih. Ternyata oleh ini dok kecewa. Oleh ini dok kan. Hadirin rahimakumullah. Itu orang dekat kita. Apalagi orang jauh. Ternyata yang datang kemarin nipu, tidak ada hubungannya nipu. Itu ya. Justru diganti oleh Allah jauh lebih baik kalau orang yang kita tolong itu menipu saya. Itu ihsan ya. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kebaikan atas nama saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wailun diulang lagi 10 kali dalam satu surat ini. Itu ya, celaka ya, yauma idzin, ya, saat itu atau hari itu, lil mukadzibin, bagi para pendusta ajaran Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan golongkan kami termasuk pendusta ajaran Al-Quran. Kulu, makanlah, watamata'u, dan nikmatilah, qalilan, sedikit. Innakum mujrimun, sesungguhnya kamu semua adalah para penjahat. Mujrim itu pelaku kejahatan, mujrim itu penjahat. Tidak ada penjahat yang paling jahat kecuali orang-orang yang membalas kebaikan Allah itu dengan apa? Penolakan. Padahal ayat sebelumnya kan itu ya, alam nakhluqukum min ma'in mahin,
Bukanlah aku jadikan kamu dari air yang lemah. Kalau kepingin tahu ya, masuk lorong Masjid Ngampel, kan pada pedagang minyak wangi ya. Ini 1 gram 1.000, kadang-kadang tidak usah bayar. Ini saya masih seneng itu. Coba kalau tahu ya, sperma orang ditolet-toletin, saya antem orang itu bahan kita ya. Ketika kita menginjak jijik kita, saya ini spermanya siapa ya? Itu bahan kita. Apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Maka makan minumlah hari ini sedikit saja. Innakum mujrimun. Kamu adalah pelaku-pelaku kejahatan. Tidak ada yang paling jahat kecuali apa? Ketika Allah memberikan ajaran terbaik lalu kita tolak mentah-mentah, meskipun tidak ngomong, tapi realitas standar kehidupan yang dipakai bukan Islam. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka hari itu bagi pendusta. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'u, saat dikatakan kepada mereka tunduklah, rukuklah, la yarka'u, dia tidak tunduk. Maka alangkah kerasnya hati manusia menolak perintah Allah, padahal dia dijadikan tanpa sedikit andil urun rembuk dari saya yang dijadikan Allah SWT. Angen-angen itu, saya tidak pernah urun adanya saya ya Allah. Yang memberikan nafas itu kita tolak mentah-mentah larangannya. Yang memberikan detak jantung kita, ya, berjalannya seluruh organ tubuh kita, ketika melarang saya mau, itu gimana sih? Kalau ngaji Quran gunakan perasaan itu. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah aku ciptakan kamu asalnya air yang lemah? Di samping itu juga hina. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta ajaran Islam. Maka ditutup oleh Allah. Ini goresan. Batin harus tergores. Fa bi ayyi hasisin ba'dahu yu'min. Kalau orang tua kita itu mengatakan, nak, adakah selain bapak ibu yang kau turut? Kepada siapa lagi kau nurut ini? Kalau ibu tidak kau turut ini gimana? Bahkan di bahasa ini basmana kan, gak nurut makni, gak nurut makni memang ono. Nah itu ya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan mana lagi setelah Al-Quran ini kamu mempercayai? Iya. Adakah selain Quran yang bisa kamu pegang kata-katanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang paling jujur saat melarang, yang paling jujur saat merintah. Kenapa? Allah tidak punya kepentingan memetik untung maupun kerugian atas perintah dan larangannya. Itu yang paling murni. Ibu kita saja belum begitu murni. Kenapa? Karena kalau anaknya susah kan dia susah. Berarti apa? Ada kepentingan kan? Seperti hanya saat anaknya gembira dia ikut gembira. Sudah saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.